Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Wal akibatu lil muttaqin Wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin qayyimus samawati wal ardin al-qa'il fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyya bi taqwallahi azza wa jalla. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu rabbakum wassallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u mar'akum tadkhulu janna rabbikum ittaqillaha haitsuma kunta. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang bermengasih tanpa pilih kasih, zat yang maha penyayang tanpa pandang sayang. Akhirnya di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, tuanya hari-hari yang ada, yaitu Yaumul Jum'ah, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sebagai umatnya untuk memperbanyak bersahabat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa aktsiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini, yaitu hari Jumat. Setiap salawat yang kita sampaikan kepada Nabi langsung disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, sampai saat ini di pertengahan bulan Syawal kita semuanya masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Wabil khusus nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sihah wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali. Setiap nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kita jadikan sebagai pondasi, landasan dalam kehidupan kita yang fana ini, kehidupan yang sementara. Kita gunakan untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, menguatkan kembali keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan amal-amal kebaikan sepanjang Ramadan kemarin sampai saat ini. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah berlalu 20 hari yang lalu. Kita kata semuanya memahami apa yang sudah kita lakukan pada saat itu. Tiba di bulan Syawal ini untuk menguji kita kembali keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang luar biasa, bulan Syawal ini, dulu orang-orang kufar Quraisy menghindari melakukan pernikahan di bulan ini. Kemudian dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh risalah al-Islam. Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Aisyah di bulan Syawal ini. Wa tazawwaja bi Rasulullah fi Syawal wa bana bi fi Syawal, yang diungkapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah dalam sebuah hadisnya. Jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, dan juga bulan Syawal ini bulan di awal untuk melakukan ibadah haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat, mulainya di bulan Syawal ini. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan juga Dzulhijjah. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak peristiwa yang terjadi di bulan Syawal ini. Ada peperangan
Ghazwatu al-Uhud, perang Uhud di bulan Syawal, perang Al-Ahzab di bulan Syawal, perang Hunain di bulan Syawal. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Syawal bagi kita sebagai seorang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan ibadah Ramadan kemarin, adalah Syahrul Fawz, bulan kemenangan kita. Ketika kita bisa melakukan, ada kesabaran yang luar biasa di bulan Ramadan kemarin, kita tahan syahwat kita, nafsu kita dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan yang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita puasa, makanan kita, minuman kita, istri suami kita yang halalan thayyibah kita hindari semuanya. Dan kita ketemu dengan Idul Fitri, maka Syawal dikatakan bulan kemenangan bagi orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Syawal ini yang luar biasa menguji keimanan kita. Apakah kita bisa bertahan di amal-amal unggulan kita, ibadah-ibadah kita sepanjang Ramadan kemarin, kemudian kita masuk Syawal. Bulan Syawal ini bulan untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita. Al-istimrariyatul ibadah. Ramadan ada kewajiban puasa Ramadan. Tapi Syawal ada sunnah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengejar pahala setahun penuh. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, rawi Imam Muslim dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub ini wafatnya di Turki. Orang asli Madinah tapi wafatnya di Turki. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadan thumma asba'ahu sittan min Syawal, kana kasimad dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan kemarin kemudian mengikuti dengan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal di puasanya yang sunnah, kana kasiyamid dahri, maka dia akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita puasa sunnah ini masih ada 10 hari lagi kalau kita belum melakukan puasa sunnah Syawal kita. Ketika kita melakukan puasa sunnah ini, bentuk syukran lillah azza wa jalla, tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kewajiban yang ada di bulan Ramadan, langsung kita sambut dengan sunnahnya. Ulama-ulama kita mengatakan tanda diterimanya, alamatun min alamatil qabul, tanda diterimanya amal kita, ibadah kita, ketika kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan setelah kita melakukan kebaikan yang satunya. Contohnya kemarin kita melakukan Ramadan, Syawal kita sambut, sittan min Syawal, tilawah kita, zikir kita masih tetap kita lakukan. Ada istimrariyah. Kita lestarikan, kita dawamkan sesuatu yang sudah kita lakukan pada waktu Ramadan kemarin. Ini bulan Syawal ini. Kenapa Rasulullah enggak menganjurkan sittan min Dzulqa'dah, sittan min Dzulhijjah? Dan itu babnya beda. Dzulqa'dah, Dzulhijjah kita tahu itulah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arba'atun hurum. Tapi Rasul menganjurkan di bulan Syawal ini, usai kita melakukan Ramadan itu langsung kita teruskan. Sama juga jemaah sekalian, ibadah apapun kalau kita ikuti dengan ibadah yang lainnya, itu tanda dikabulkan ibadah-ibadah kita. Jemaah sekalian, maka ada haji yang mabrur, al-hajju mabrur, ada umrah yang mabrurah.
Ketika kita usai melakukan ibadah haji, ibadah umrah, kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita ukur, yang kita lakukan pada waktu kita di Makkah, pada waktu kita di Madinah. Luar biasa. Orang yang tahajudnya yang luar biasa. Setiap malam orang berbondong-bondong ke masjid Al-Masjidil Haram, Al-Masjid Nabawi. Pulang dari sana kita lanjutkan. Itu tanda diterimanya haji kita, umrah kita. Sama juga Ramadan kita kemarin, kalau kita terus melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang lainnya, ya, itu tanda amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga amal-amal unggulan kita di bulan Syawal, adanya silaturahim. Kita melakukan silaturahim di bulan Syawal ini luar biasa. Dan kita tahu fungsi silaturahim adalah adanya mahabbah, cinta di antara kita sebagai umat ini, apalagi dengan keluarga kita. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kaitan dengan silaturahim dijelaskan dalam surat An-Nisa itu. Harus kita menjaga itu. Salah satu amalan yang bisa memasukkan kita fil jannah termasuk silaturahim. Qala Nabi Salam wa athimu ta'am wasilul arham wasallu fil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalamin. Salah satunya ada silaturahim. Silaturahim kita lakukan ada apa? Manfaat yang luar biasa. Rezeki, usia kita, rezeki, kaitan dengan rezeki kita, usia bisa dipanjangkan dengan silaturahim, harta bisa ditambahkan dengan silaturahim kita. Man ahabba wa fi riwayatin man sarrahu ayubsar lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasir rahimah. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka sangat urgent bagi kita semuanya di bulan Syawal ini kita kuatkan kembali keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu iman itu yazid wa yanqus. Iman kita itu bisa berkurang dan juga bertambah. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bertambah dengan ketaatan kita dan juga bisa berkurang dengan kemaksiatan yang ada. Dan juga kita lestarikan terus. Kita dawamkan amal-amal ibadah kita, amal-amal unggulan kita. Allah sangat mencintai hambanya yang selalu bertahan dalam puncak-puncak amalnya, yang selalu istiqomah di situ. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal ahabbu ila Allah?" Amal apa yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala? Faqala Nabi, "Adwamuha wa in qala." Amal yang selalu kita lakukan, yang kita dawamkan, kita istiqomah di situ. Rasulullah langsung diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka jemaah sekalian, coba kita melakukan evaluasi kembali, muhasabah kembali di sisa-sisa bulan ini dan juga di sisa-sisa usia kita, umur kita. Kita nggak tahu apakah kita akan ketemu Ramadan ke depan atau Syawal ke depan. Kita gunakan saat ini, kita susun kembali untuk melakukan amal-amal unggulan kita di bulan Syawal ini. Jemaah sekalian, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah SWT hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang muslim, model-model muslim yang ideal, model-model muslim yang mempesona di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga mempesona di hadapan masyarakat kita. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah fa innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa asraful anam wa ala alihi was-sahbihi wa man tabi'ahum ila daris salam amma ba'd. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله قد أثنى على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jemaah sekalian, mari kita tutup khutbah yang kedua ini. Kita sama-sama memohon kepada Allah SWT semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ومنك الحمد ومنك الفرج واليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونشهد بأنك لا إله إلا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث وأنت تشفينا وأهلنا وأولادنا وجماعتنا شفاء لا يغادر سقما أنت الشافي أنت الشافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك يا الله. ومن يا قاضي الحاجة فاقضي حاجاتنا وحاجات أولادنا وحاجات دعوتنا وحاجات المسلمين عامة خاصة وخاصة في فلسطين يا الله. اللهم وحد صفوفهم كلماتهم وانصرهم على أعدائك وأعداء الدين ومن أهلك الكفرة والظالمين والمنافقين والفاسقين اليهود والنصارى والشيعين خاصة في هذا البلد بلدنا النساء يا الله. اللهم أصلح علماءنا وأمراءنا إنك على كل شيء قدير. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.